Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman keladi Amazon agar subur selalu di rumah. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah tanaman hias keladi jenis Amazon ya namanya. Sebenarnya ada satu lagi yang mirip-mirip ya, itu namanya keladi tengkorak, tapi tekstur daunnya, bentuk daunnya itu beda lagi ya. Dia kalau yang tengkorak itu agak bulat, lalu garis-garis ini itu agak bulat juga, jadi mengarah ke bawah gitu seperti kerongkongan tengkorak ya, makanya disebut keladi tengkorak. Kalau untuk yang depan saya ini adalah tanaman keladi Amazon ya. Emang banyak sih jenisnya itu. Untuk keladi ada keladi wayang, keladi tisu, dan lain sebagainya. Tanaman keladi ini termasuk tanaman indoor hias daun ya, karena sekarang ini mulai lagi viral ya taman-taman hias daun seperti monstera, janda bolong, aglonema. Itu mulai banyak digandrungi oleh para pecinta tanaman hias. Sedangkan untuk pamor tanaman hias berbunga itu sekarang udah mulai turun ya pamornya, kalah dengan tanaman hias daun. Mungkin karena dari perawatannya untuk tanaman hias daun ini lebih mudah, lebih ke tanaman indoor, perawatannya juga nggak terlalu ribet ya. Yang penting kita tahu dari media tanamnya aja, itu biasanya tanamannya udah cukup subur. Nah, ini tanaman keladi Amazon ini baru saya beli ya dari tukang tanaman. Itu media tanamnya apa, ntar saya kasih tahu ya. Untuk bentuk daunnya dulu sekarang. Nah, ini bentuknya sangat unik ya, kerucut, memanjang, kemudian ada guratan-guratan yang tegas. Ini warna hijaunya sangat hijau tua ya, segar. Kemudian warna untuk tengahnya ini putih tegas juga. Menurut saya sangat indah. Rekomendasi banget deh buat teman-teman yang mau menanam tanaman hias jenis keladi. Nah, ini sangat rekomen ya. Untuk tanaman jenis keladi ini tidak mempunyai batang yang kokoh ya, tapi mempunyai yang namanya pelepah. Nah, ini pelepahnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini namanya pelepah, seperti pelepah pisang, itu sangat lembek. Jadi kendala yang paling banyak dialami oleh para penghobi tanaman hias adalah seringnya terjadi yaitu penyakit busuk batang dan busuk akar pada tanaman keladi ini. Seperti ini contohnya, ini adalah tanaman yang baru saya beli dan keluar tunas baru, tapi nih tunas barunya itu membusuk ya. Lihat, ini bukti bahwa dari tukang tanamannya itu tidak terlalu bisa untuk merawat dari tanaman ini. Masih ada tunas-tunas baru yang membusuk seperti ini. Tapi nanti di tangan saya kita coba kembali ya untuk perawatannya agar tunas barunya itu tidak membusuk seperti ini. Nanti bisa merembet ke batang utama ya, atau pelepah utamanya bisa membusuk, akarnya juga bisa membusuk. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Maka dari itu untuk penanaman dari tanaman keladi ini dibutuhkan media tanam yang sangat poros. Ini dari tukang tanamannya terbuat medianya dari sekam mentah dan kulit pohon bambu ya, dimix jadi satu. Udah cukup poros sih, tapi menurut saya tidak steril karena seperti sekam mentah itu bisa terjadinya pembusukan, sehingga akan menimbulkan seperti ini, yaitu tunas baru yang membusuk, akar membusuk, dan batang pelepah utama bisa membusuk pula. Kalau ini yang utama dan busuk, biasanya akan merembet ke yang kecil. Jadi itu kita harus waspada untuk tanaman keladi kita di rumah. Nah, ini yang baru saya beli ini tentunya harus saya ganti ke media tanam yang lebih steril, yang lebih poros, yaitu dengan apa? Nah, kita singkirkan dulu ya. Ini saya sudah siapkan media tanam sekam bakar. Kita bisa lihat ya, ini. Nah, itu dia. Sekam bakar ini merupakan media tanam yang sangat cocok untuk tanaman hias indoor
karena kalau disiram itu air tidak bertahan lama di media tanam sekam bakar ini, jadi dia langsung turun airnya ke bawah, lalu tidak terjadi pelembapan di media tanam yang bisa berakibat untuk meningkatkan risiko serangan penyakit jamur. Nah, dari itu rekomendasi saya untuk tanaman indoor pakai sekam bakar ya, karena untuk tanaman indoor sendiri itu tidak perlu disiram tiap hari. Biasanya kalau indoor saya paling 4 hari atau 5 hari sekali langsung dengan pemupukan organik, jadi tidak usah disiram tiap hari ya dengan air biasa, karena ini indoor jadi tidak terlalu banyak penguapan oleh sinar matahari. Lalu apakah untuk tanaman indoor itu bisa dikena sinar matahari? Sebenarnya sih bisa aja, itu dari pagi sekitar 1 jam ya, misalkan dari jam 9 pagi sampai jam 10 siang masih bisa, karena pada dasarnya semua tanaman itu membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis agar hidupnya lebih subur ya, maksimal. Maka diperlukan penyerahan matahari walaupun sebentar, minimal 1 jam ya. Seperti tanaman keladi ambosin ini, nanti saya akan kasih tahu cara peletakan ya. Lalu untuk media tanamnya apakah cukup dengan menggunakan sekam bakar aja? Tidak, saya akan dimix nanti dengan penambahan ini dia. Nah, ini adalah pupuk kambing. Nah, ini masih bentuk bulat-bulat ya, masih bagus, bukan campuran dengan tanah. Kalau mau memilih pupuk kambing di tukang tanaman, pilihlah yang masih berbentuk butiran ini, jadi tidak tercampur dengan tanah, jadi masih pure dari pupuk kambing. Oke ya, seperti itu tipsnya. Lalu sekarang kita melakukan pengoplosan atau pencampuran ya antara sekam bakar dan pupuk kambing ini. Berapa sih perbandingannya? Untuk perbandingannya biasanya saya pakai 3:1, sekam bakarnya 3 bagian, pupuk kambingnya 1 bagian. Misalnya kita mau menggunakan 3 genggam sekam bakar, berarti pupuk kambingnya 1 genggam, dan kalau misalkan kelipatannya 6 genggam, ini bisa digunakan pupuk kambingnya 2 genggam, dan berlaku kelipatannya seterusnya tergantung dari besar kecilnya pot yang akan kita pakai untuk media tanamnya. Oke ya, yuk kita langsung untuk pencampurannya dan masukkan ke dalam pot yang baru. Oke. Nah, ini karena saya beli di tukang tanaman itu sudah memakai pot langsung, tidak memakai polybag, jadi saya tetap memakai pot ini ya. Kita tinggal mengganti media tanamnya aja, diganti dengan media tanam yang baru. Tapi ingat ya, harus hati-hati saat akarnya jangan sampai terputus, karena nanti bisa mengakibatkan stagnan atau koma, mati suri ya, jadi tidak ada perkembangan. Itu yang menyebabkan dari putusnya akar, sehingga mengakibatkan tanaman menjadi stagnan, atau yang lebih parah lagi bisa mengakibatkan kematian pada tanaman hias kita. Oke ya, kita langsung aja. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah seperti ini, kita ketuk-ketuk ya bagian samping-sampingnya, tujuannya agar media tanamnya itu mudah keluar dari potnya. Nah, seperti ini ya, ketuk aja, lalu kemudian kita miringkan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Itu ya, menggunakan dari kulit bambu, ada sedikit pupuk kambingnya, tapi yang saya bilang tadi itu akan mengalami pembusukan, sehingga saya akan menggantinya dengan media tanam yang baru, campuran sekam bakar dan pupuk kambing. Ini udah kosong ya. Lalu kita yang melakukan selanjutnya adalah mengetuk-ngetuk. Nah, seperti ini. Nah, kita cukup menguranginya aja ya, karena kalau kita melakukan dari pengurangan media tanam bawaan tentunya sangat susah, karena akarnya sudah menyatu ini di dalam media tanam bawaan, jadi kita hanya bisa mengurangi aja ya, tapi tidak masalah, itu akan mengurangi risiko dari serangan penyakit busuk akar dan busuk batang. Oke ya, ini sudah. Nah ini akarnya udah banyak yang menyatu ya. Itu sekarang kita singkirkan dulu ya untuk tanaman keladinya. Kita
kita singkirkan. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mencampur sekam bakar ini di dalam pot. 6 bagian sekam bakar atau 6 genggam. Jadi pupuk kambingnya nanti 2 genggam. Ini 4, 5, 6. Nah, ini udah 6, berarti saya akan mencampurkan pupuk kambingnya 2 genggam. 1 ya. Dan 2. Sekarang kita aduk. Nah, seperti itu. Sangat poros ya. Seperti tepung. Seperti ini. Jadi diputar-putar aja udah bisa mencampur sendiri. Itu berarti sangat poros. Betapa porosnya untuk media tanam sekam bakar. Nah, oke ya. Kita udah campur. Kalau udah campur begini, kita bisa memisahkan lagi untuk media campurnya ini setengah dari potnya. Kita sisakan setengah pot aja ya, untuk dasar lapisan nanti dari si tanaman keladinya. Nah, ini cukup ya, segini. Nah, ini cukup, udah ada dasarnya. Sekarang kita masukkan dari tanaman keladi Amazonnya. Ini kita angkat pelan-pelan, kita masukkan ya. Nah, ini kalau udah seperti ini, kita baru menambahkan dari sekam bakarnya. Nah, ini kita isi ya sampai penuh potnya dengan campuran sekam bakar dan pupuk kambingnya. Nah, kalau udah, kita tekan perlahan-lahan di samping-sampingnya agar tanaman itu lurus. Nanti pada saat disiram tidak miring ya, kanan ke kiri. Nah, udah. Nah, ini udah selesai. Terus yang kita lakukan adalah menyiram dengan pupuk organik. Caranya gimana? Nah, stay tune terus ya di channel saya ini. Oke guys, ini di depan saya sudah ada pupuk organik cair dan air bersih 5 liter ya. Air bersih 5 liter, lalu pupuk organik cairnya ini dalam jerigen. Pupuk organik cairnya ini udah saya sharing ya cara pembuatannya di video saya lain. Teman-teman bisa cek di playlist tanaman, yaitu yang berjudul cara membuat pupuk organik cair dengan mudah. Nah, ini isinya saya ulas kembali ya, yaitu air cucian beras sebanyak 5 liter, lalu ada IM4 nih. IM4 ini adalah bakteri fermentasi bahan organik yang biasa dipakai untuk pembuatan pupuk organik cair. Nah, untuk 5 liter cucian air beras ini IM4 nya berapa? Yaitu sebanyak 2 tutup botol. Ini 2 tutup botol ini ya. Nah, ini kita tuang ke sini lalu dimasukkan ke dalam jerigen banyak 2 tutup botol. Lalu bisa ditambahkan lagi dengan gula merah. Kalau yang kecil itu yang bulat-bulat itu bisa 3, kalau yang gede bisa 1,5 ya. Lalu dimasukkan, dihaluskan dulu gula merahnya, kemudian dicampurkan ke dalam pupuk organik cairnya dan didiamkan selama 1 minggu. Kemudian kalau udah 1 minggu itu pupuk organik cairnya udah berbau asam seperti tape, berarti siap digunakan. Seperti ini pupuk organik saya udah seminggu lebih ya. Jadi udah berbau asam nih, bisa siap langsung dipakai. Nah, untuk dosis takarannya tuh berapa? Biasanya yang saya pakai adalah untuk air sebanyak 5 liter ini, air bersih. Saya pakai pupuk organik cairnya adalah setengah gelas. Nah, sekarang kita tuangkan ya. Kita tuang seperti ini. Kita tuang sebanyak setengah gelas. Nah, ini dia setengah gelas ya. Kita masukkan ke airnya, kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau udah, kita bisa siramkan langsung ke tanaman keladi ini di daerah perakarannya. Kita aduk lagi ya supaya benar-benar larut. Nah, ini kita ambil setengah aja, setengah gelas ya, seperti ini.
Lalu kita siramkan ke bagian perakaran dari si tanaman keladi Amazonnya. Nah, ini coba kita cek dulu, belum keluar ya dari lubang drainasenya, berarti kita harus melakukan penyiraman pupuk lagi agar airnya turun ke bawah, yang berarti pupuknya udah mengenai akar. Nah, seperti itu, udah keluar ya. Kalau udah keluar gini berarti tandanya udah selesai dari melakukan pemupukannya. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu disiramnya itu berapa kali? Untuk siram air biasa saya tidak disiram air biasa ya. Jadi tiap hari tidak perlu disiram dengan air biasa, tapi cukup yaitu 4 hari sekali langsung dengan pupuk organik ini ya. Lalu untuk peletakannya gimana? Ini saya letakkan nanti di tembok samping teras ya. Jadi terkena sinar matahari itu di pagi hari, kira-kira 1 jam ya. Nanti saya kasih tahu peletakannya bagaimana ya. Nanti saya gantung di tembok. Lalu untuk seminggu kemudian bisa disiramkan dengan perawatan mulai pemupukan NPK 16 cairnya, yaitu 1 minggu setelah penanaman awal. Itu nanti pemupukan NPK 16 nya bisa dilakukan seminggu sekali ya. Cara pelarutan untuk NPK 16 nya untuk tanaman keladi ini nanti tunggu di video saya selanjutnya ya. Sekarang saya share cuma untuk penanaman awal, pemindahan tanaman, dan untuk penyiraman awal yaitu dengan pupuk organik. Oke, sekarang kita lihat ya peletakannya gimana. Stay tune terus. Nah, itu dia guys. Nah, itu ya, itu yang di samping tembok itu saya taruh. Nah, itu tergantung bersama tanaman Syngonium, keladi Syngonium yang di atasnya itu sudah sangat subur ya, sampai ke bawah-bawah. Sekarang saya coba peletakannya di sebelah sampingnya. Jadi seperti itu ya peletakannya di samping dari bibir tembok. Jadi kalau pagi terkena sinar matahari pagi. Jadi kalau pagi terkena sinar matahari, kalau siang tidak lagi terkena sinar matahari. Itu bukti bahwa yang di atasnya adalah keladi Syngonium, itu sangat subur sampai ke bawah-bawah, sangat subur ya. Nah, nanti diharapkan untuk tanaman keladi Amazon yang di bawahnya juga akan subur dan besar seperti itu. Oke guys, itu aja ya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.